Nasib Anies Baswedan benar-benar tragis. Tidak bisa berkutik, mati kutu. Partai pendukungnya satu persatu pindah mendukung Ridwan Kamil. Nggak tahu apakah Abah jadi nyalon apa enggak. Soalnya kan hampir semua partai diborong semua sama pasangan rawon. Ridwan Kamil dan Suswono untuk Jakarta Maju. Bye-bye Pak Anies, sayonara. Pak Ridwan Kamil resmi didukung oleh 12 partai untuk maju di Pilgub Jakarta yang akan datang. Siapakah yang dilawan oleh Pak Ridwan Kamil? Karena Pak Anies tidak mungkin. Pak Anies sudah ditinggal oleh partai pendukungnya. Kita tunggu dari PDIP. PDIP ini tidak punya kawan untuk koalisi. Karena partai itu merapat ke Pak Ridwan Kamil semua. Dan itu semua karena ada Pak Prabowo sebentar lagi akan menjadi presiden. Dulu tak dukung PDI akan memilih PDI demi Pak Anies. Wow, ngeri-ngeri sedap nih ya. Kok sama sama saya? Bila tidak ada lawan yang sepadan untuk menghadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, maka di sini Ahok menyarankan kepada para masyarakat yang ada di Jakarta untuk tidak datang ke TPS untuk mencoblos. Kalau dulu melawan Belanda, Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya hari ini terjadi itu. Ini orang sudah lama tidak muncul, sekalinya muncul jadi provokator. Pak Ganjar mengatakan, Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Bukannya dari partai Anda, Pak, yang sekarang berseberangan dengan pemerintah. Udah mau hancur sekarang, mau hancur PDIP. Akibat petinggi-petingginya, politik-politiknya yang tidak baik, menghasut. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nasib Anies Baswedan benar-benar tragis, tidak bisa berkutik, mati kutu. Wow, itu kata bapak ini ya kan guys. Nah jadi benar ya kan, sekarang ini ya sudah semua partai meninggalkan Pak Anies, hanya menyisakan PDIP. Tapi akankah PDIP mengusung Anies? Ya itu sangat-sangat tidak mungkin karena kursinya tidak mencukupi. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Ada beberapa video yang saya rangkum di sini. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Pokoknya menarik. Anak Abah pun ada juga di sini ya guys. Oke, langsung saja. Seperti apa videonya? Ini dia. Nasib Anies Baswedan benar-benar tragis. Ya. Tidak bisa berkutik, mati kutu. Mati kutu. Partai pendukungnya satu persatu pindah mendukung Ridwan Kamil. Berharap dari PDIP kursinya sudah tidak mencukupi. Iya, iya. Partai tersisa hanya P3 dan Perindo. Itu pun hanya punya satu kursi. Tidak memenuhi ambang batas 22 kursi. Mau maju di jalur independen sudah ditutup. Anies benar-benar dikerjain oleh partai politik. Di PHP-in oleh PKS, PKB, dan Nasdem yang mendadak di last minute pergi bergabung dengan Kim Plus. Ya. Bila dulu-dulu tidak di PHP-in partai, mungkin Anies punya banyak waktu untuk maju di jalur independen. Ya. Jalur independen ditutup karena penyerahan dukungan antara 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024. Nasib. Simbol oposisi sudah rontok di Jakarta. Nasib Anies benar-benar tragis. Ini nggak bisa langsung dilantik aja gitu. Langsung dilantik ikut aja. kontestasi juga nanti. Percuma nggak ada lawan. Nggak tahu apakah Abah jadi nyalon apa enggak. Soalnya kan hampir semua partai diborong semua sama pasangan rawon. Rawon. Terus ada lagi katanya ada calon Suswono. Siapa namanya? Aduh, nggak familiar juga namanya. Nah yang jadi pertanyaan, mereka akan menjaring suara mana gitu. Apakah sisa-sisa anak Abah ya mungkin daripada memilih pasangan rawon, ya opsinya itu. Tapi nggak mungkin juga, kemarin kan banyak diprotes. Bahkan Abahnya juga memprotes, katanya KTP-nya dicatut gitu untuk persyaratan calon independen. Oh iya, siapa namanya? Lupa aku guys. Udahlah, daripada ngabisin anggaran buat pilkada, udah lantik aja langsung. Langsung dilantik aja. Ya. Dan ingat, saya bukan buzzer dari rawon ya.
KTP saya Jawa Barat, hak pilih saya di Jawa Barat. Jadi urusan Pilkada Jakarta, monggo silahkan. Mungkin ada anak-anak abah yang masih berjuang menginginkan Anies calon di Jakarta, monggo silahkan. Tapi yang jelas semua partai diborong oleh Rawon, Ridwan Kamil, dan Suswono. Semangat. Ya udah resmi dah ya. Ridwan Kamil dan Suswono untuk Jakarta Maju. Bye-bye Pak Anies. Bye-bye. Aduh, kasihan ya. Kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Wow, Jakarta Baru ya. Mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur habis pada pemilihan musnahlah harapan Pak Anies tahun 2024. Akhirnya 12 partai politik sudah resmi mendeklarasikan mendukung pasangan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Luar biasa. Bahkan kemarin partai PKS, partai PKB dan Nasdem yang sudah sempat merekomendasikan Pak Anies untuk maju di Pilgub Jakarta 2024, sekarang semua bermanuver, beralih. Ya, bergabung bersama Kim Plus Pak Prabowo dan mengusung Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Pak Anies, aku tahu sekarang perasaanmu Pak Anies. Pasti lagi pengen nyanyi kan? Betapa sadis ceramu. Waduh, kasihan juga ya. Tinggalkan aku. Nggak seru ya, kalau nggak ada Anies. Jadi pelajaran lah bagi kita semua, jangan coba-coba berkhianat sama orang yang sudah baik sama kita. Itulah. Karena kalau dikhianati sakit kan? Iya. Ya. Hukum karma. Dari saya paling Pak Anies semangat ya, tetap berjuang. Ya kan, berjuang untuk melayani masyarakat. Gak hanya harus jadi gubernur, bisa jadi masyarakat biasa, bisa jadi guru, bisa jadi dosen, tetap bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Saya dukung Pak Anies untuk maju nanti di Pilpres 2089. Waduh, 2089. Wow, Pak Ridwan Kamil resmi didukung oleh 12 partai untuk maju di Pilgub Jakarta yang akan datang. Siapakah yang dilawan oleh Pak Ridwan Kamil? Karena Pak Anies tidak mungkin. Pak Anies udah ditinggal oleh partai pendukungnya. Kita tunggu dari PDIP. PDIP ini tidak punya kawan untuk koalisi. Karena partai itu merapat ke Pak Ridwan Kamil semua. Dan itu semua karena ada Pak Prabowo sebentar lagi akan menjadi presiden. Dan semua partai yang dukung Pak Ridwan Kamil pasti akan mendapatkan kursi menteri dari Pak Prabowo nanti. Yang perlu kita tanyakan, apakah nanti Pak Ridwan Kamil ini akan melawan kotak kosong alias tidak ada lawannya? Kita belum tahu dari PDIP. PDIP ini selalu mencalonkan orang itu selalu di belakangan. Mereka itu tidak ingin terburu-buru seperti partai-partai politik lain. Mereka pelan-pelan tapi belum pasti apakah mereka menang atau tidak. Kalau dari Pak Ridwan Kamil udah pasti menang. Pasti akan didukung oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan siapa yang didukung oleh Pak Prabowo sama Pak Jokowi pasti menang. Karena suara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jakarta itu sangatlah tinggi. Dan kami yang dulu tak dukung PDI akan memilih PDI demi Pak Anies. Ngeri-ngeri sedap nih ya. Tapi bisakah PDI usung Anies sekarang? Nggak cukup kursi. Saya juga, dan keluarga punya satu tekad. Kalau seandainya PKS meninggalkan Pak Anies, ya kita sudah ditinggalkan. Puluhan tahun bersama PKS akan mengucapkan I'm sorry goodbye kepada PKS. Dan nggak ada demo lagi ya. Lirik siapa partai yang mau mengusung Pak Anies Baswedan, termasuk PDIP. Walaupun saya tuh belum pernah dukung PDIP ya. Tapi untuk kali ini saya melihat PDIP konsisten beroposisi. Apalagi akhir-akhir ini Bu Mega itu garang banget gitu untuk membela wong cilik gitu. Ngeri-ngeri sedap nih. Sama dong kita. Insya Allah kalau PDIP bersama Pak Anies Baswedan. Oke juga. Apabila tidak ada lawan yang sepadan untuk menghadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, maka di sini Ahok menyarankan
kepada para masyarakat yang ada di Jakarta untuk tidak datang ke TPS untuk mencoblos. Hal ini disampaikan Ahok dikarenakan belakangan ini diketahui beberapa partai yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin menarik diri untuk mendukung Anies Baswedan tanpa alasan. Akibatnya, Ahok meminta baik itu para pendukungnya maupun pendukung Anies untuk memberikan pelajaran kepada para penguasa dengan tidak datang ke TPS untuk mencoblos orang-orang ini. Miris bukan, sistem demokrasi kita sudah dirusak. Coblos. Ahok sama Anies saja ya. Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya hari ini terjadi. Proses politik perjuangan terhadap bangsa yang serba tidak enak. Ya, dia dipenjara, ya, dia dibuang, dan Soekarno tidak pernah berhenti. Dimaknai dalam zaman sekarang apa? Iya. Kenapa? Dimaknai dalam zaman sekarang. Dengan demokrasi yang sekarang gitu. Oh sama, Soekarno tidak pernah membicarakan kepentingan pribadi. Tidak pernah membicarakan kepentingan keluarga. Dia berbicara terhadap nasib bangsa dan negaranya. Maka anak-anak muda memang kalau kita mau Pak Jokowi, guys. belajar dari Soekarno, ya apinya ini yang diwarisi, jangan abunya. Apa? Apinya api perjuangan yang tidak pernah menyerah, tidak pernah takut. Kalau dulu melawan Belanda, Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya hari ini terjadi. Makanya mari kita luruskan sesuatu yang bengkok. Dan tentu saja membawa semangat yang dikobarkan oleh Soekarno. Efek Pilpres nih, guys. Nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya hari ini terjadi itu. Ini orang sudah lama tidak muncul, sekalinya muncul jadi provokator. Wow. Pak Ganjar mengatakan, Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Bukannya dari partai Anda, Pak, yang sekarang berseberangan dengan pemerintah, ingin melawan pemerintah, karena cuma dapat 16% suara, tapi berisiknya sampai ke ujung langit. Waduh, iya. Pak Ganjar sekarang kerjanya apa, Pak? Apa disuruh sama ketumnya untuk menjadi provokator di negeri ini? Untuk mempengaruhi rakyat. Tidak semua rakyat ingin melawan Pak Jokowi. Rakyat Anda yang cuma 16% yang ingin melawan. Nah, apalagi kader-kader Anda semuanya nyinyir kepada Pak Jokowi. Justru nyinyiran-nyinyiran kalian itu akan menurunkan elektabilitas partai kalian sendiri. Ibarat kata senjata makan tuan. Ada peribahasa Benar-benar yang nyungsep mengatakan, udah ya. menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Ya. Dan ketumnya, ya ketum PDIP itu mengatakan ada nih orde baru. Justru kalian ya yang ingin melanggengkan kekuasaan. Tapi kuasa Tuhan ya, suara Anda itu cuma mendapatkan 16%. Sekarang muncul ini Pak Ganjar menjadi provokator, ingin memprovokasi rakyat. Tidak semua rakyat bisa dibodoh-bodohi Pak Ganjar. Iya. Ya, sadar Pak Ganjar, justru partai kalian ya yang ingin berseberangan kepada Pak Jokowi. Kami para pendukung Pak Jokowi tetap akan solid kepada Pak Jokowi ya. Pak Ganjar sadar itu semuanya. Misalnya emang benar-benar ada partai relawan yang Anies meninggalkan Anies Baswedan nanti untuk Pilgub Jakarta di 2024, apa himbauan kepada para pendukungnya di 2029 nanti? Ya, andaikan memang ada partai yang meninggalkan, yaitu namanya proses politik. Tapi kita berharap Pak Anies bisa berlayar lah. Ya, walaupun hanya 2 partai, insya Allah berlayar. Ya, kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Gitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini, hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya, berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Tapi masalahnya bukan Pak Anies aja. Kan tadi sudah yang kita bisa. Bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang-orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Ya, insya Allah. Ini buktinya akibat tinggi-tinggi membawa politik yang tidak baik untuk
generasi. Akhirnya 1000 kader Subang mengembalikan KTA-nya PDIP. Hancur PDIP. Udah ujung telunjuk. Kader ini mau pindah jadi pendukung Prabowo Gibran. Kasihan juga ya sekarang PDIP. Kasihan juga ya sekarang PDIP. Udah mau hancur sekarang, mau hancur PDIP. Apakah ini adalah akhir daripada PDIP? Politik-politiknya yang tidak baik, menghasut, menyebar fitnah ya, menghina presiden ya, ribuan guys. Ini baru sekarang PDI mau benar-benar hancur. Hancur luar biasa ya. Dari muka bumi. PDI lu sok jago dulu PDI, sekarang nggak ada apa-apanya loh. Benar, PDIP nggak ada apa-apanya kalau Jokowi nggak ada ya. Coba lihat, banyak sekali guys simpatisan PDIP yang ingin. Nah ini kader-kader PDIP karena ada KTA-nya juga ya kan. Sekarang jadi nomor 0. Mantap ini PDIP. Aduh, sudah di ujung telunjuk. Hancur, lebur, nyungsep. Banteng sudah kehilangan tanduk. Kalau udah gini, udahlah ya. Entah kapan ya. PDI membawa politik yang tidak baik buat generasinya. Hanya sekarang kader-kadernya Sumedang mau turun semua, mau keluar dari PDIP. Banteng moncong putih, selamat tinggal. Selamat tinggal ya Banteng. Guys, ada kabar terbaru nih dari Ketua Umum PKB, yaitu Caimin. Penasaran? Yuk kita dengerin. Saya ingin sampaikan, saya dan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra. Dan salah satu yang membuat kami berdua PKB dan Gerindra cocok adalah kami sama-sama akan meluruskan ekonomi berbasis konstitusi ini. Aduh. Ekonomi berbasis konstitusi, ekonomi yang berbasis kepada keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Memang dari dulu. Bikin ngakak lah ya. Nah, dari sini kita tahu kan, berarti yang belum resmi bergabung itu yaitu PKS. Udah Bang ya. Tapi kata Pak RK kemarin akan mengumumkan calon wakil gubernur dari Pak RK itu sendiri pada hari Senin tanggal 19. Berarti besok. Tadi ya Bang. Kita tunggu ya. Apakah bakal calon wakil gubernur dari partai PKS? Kalau itu terjadi, otomatis hanya menyisakan PDIP sendiri. Itu artinya PDIP tidak bisa mengusung calon untuk maju sebagai gubernur maupun wakil gubernur karena tidak bisa berkoalisi dengan partai lain. Udah diborong sama Kim Plus. Kim Plus ini bener-bener sisain ke satu ke yang lolos ke Senayan itu gitu loh. Masa sih ninggalin Partai Umat, Partai Negoro, apa tuh Partai Negoro ya? Itu tuh yang ketua umumnya orang Yaman itu. Iya. Saran saya PDIP koalisi sama mereka aja. Ya, yang satu Partai Umat, yang satu Partai Negoro. Seumur-umur baru dengar ada nama Partai Negoro. Partai Umat dan Partai Negoro ya. Pokoknya politik di 2024 ini benar-benar lucu. Makanya saya bilang, ya mohon maaf ini untuk kader-kader PDIP,
Ya ditahan dikit lah, nggak usah ngejelekin pihak mana, pihak sini, pihak itu nggak usah. Benar. Ya, misalkan nih suka ngejelek-jelekin Pak Jokowi, Pak Jokowi sendiri nggak akan ngebalas, nggak akan. Tapi rakyat yang akan membalas kedoliman yang kalian lakukan terhadap Pak Jokowi. Ngebalasnya kapan? Pertama, contoh nih kemarin waktu Pilpres, 16% kan? Itu karena kader-kadernya selalu menyerang Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi nggak pernah balas. Nah sekarang mau bukti lagi, nanti kita buktiin lagi di pilkada. Ya, makanya nggak usah, kan Bambang Pacul sendiri udah bilang jangan melawan orang baik. Masih aja nggak dengar apa yang Pak Bambang Pacul katakan. Iya. Nggak bakal menang lawan orang baik. Itu aja sih. Ini saya rakyat biasa nih, saya berhak untuk bersuara. Iya. Jadi kalau kader-kader PDIP ya selalu menjelekan Pak Jokowi, pasti ditandain sama rakyat nanti. Jadi kader-kader yang diusung sama PDIP itu ditandain nanti sama rakyat. Nggak bakal dipilih, itu janjinya. Jangan mengesampingkan suara rakyat seperti saya ini. Coba aja, saya bukan paranormal, saya bukan orang pintar, tapi lihat aja nanti. Kalau nggak percaya silakan serang terus Pak Jokowi. Kalau nggak percaya kita buktiin nanti di Pilkada 2024 sebentar lagi. Oke? Ya, inilah karma sesungguhnya untuk Pak Anies ya guys. Menurut aku, karena Pak Anies nih sering, ya gimana ya, PHP ya, termasuk ke Pak, siapa namanya, di Demokrat. Di apa, dulu ingin menjadikan AHY wakil presiden. Tahu-taunya gagal ya kan. Dan karma selanjutnya ya, dulu Anies pernah menilai Pak Prabowo 11 dari 100. Sekarang Anies kena karmanya karena satu persatu partai meninggalkan Anies. Dan sekarang nggak ada lagi nih. Apakah mungkin PDIP ya kan akan mengusung Anies? Aduh, ada Ahok di situ, musuh bebuyutannya Anies. Aduh, aku ngeri-ngeri sedap lah ya guys. Pokoknya apapun lah ya, kalian komentarilah apa yang harus kalian komentari tentang Pak Anies yang sudah game over. Nasib Anies tragis, sudah nggak ada apa-apanya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.